Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan berdiskusi mengenai diskusi sesi yang ke-6 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini kita akan mengulik mengenai isu gender dalam pendidikan. Saya sebagai seorang guru di kelas 5 di sekolah dasar, saya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi saya dalam mengatasi isu gender dalam pendidikan dasar. Yang pertama yaitu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin, saya dapat melakukan beberapa hal dalam mengatasi isu gender. Yang pertama yaitu penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembelajaran. Saya memastikan bahwa semua siswa baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap aktivitas pembelajaran. Hal ini termasuk pembagian tugas, partisipasi dalam diskusi dan juga kesempatan menjadi pemimpin kelas. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan materi pembelajaran yang tidak bias gender. Saya sebagai guru sangat selektif dalam memilih materi ajar dan juga sumber belajar yang tidak mengandung stereotip gender. Misalnya dalam buku ajar matematik, saya memastikan bahwa profesi yang ditampilkan mencakup kedua gender, seperti profesi polisi yang juga menampilkan perempuan sebagai polisi. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan kurikulum yang sensitif gender. Saya mendukung upaya pemerintah dalam meminimalkan bias gender melalui kurikulum. Dengan demikian, saya dapat memastikan bahwa semua siswa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan pengalaman belajar yang setara tanpa diskriminasi gender. Kemudian yang kedua yaitu strategi apa saja yang konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pendidikan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender. Saya memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya kesetaraan gender melalui diskusi, cerita, dan juga contoh nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender yang mungkin ada di kalangan siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penerapan kebijakan non-diskriminatif dalam penugasan. Saya memastikan bahwa penugasan dan juga pemberian tugas di kelas tidak didasarkan pada jenis kelamin. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan juga potensi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap praktik diskriminasi. Saya secara aktif mengawasi interaksi siswa dan juga siap untuk menanggapi setiap bentuk diskriminasi gender yang muncul. Jika ditemukan, saya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan apa saja dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender tersebut. Yang pertama yaitu stereotip gender yang tersosialisasi. Siswa mungkin telah terbiasa dengan stereotip gender yang ada di masyarakat, sehingga sulit untuk mengubah pandangan mereka. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang isu gender. Beberapa siswa dan juga bahkan rekan guru mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu gender dan juga pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan juga dukungan. Terkadang kurangnya sumber daya dan juga dukungan dari pihak sekolah ataupun orang tua dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program-program kesetaraan gender. Nah, di sekolah kami juga sudah menerapkan program kesetaraan gender seperti memaksimalkan jumlah kamar mandi sesuai dengan jumlah siswa perempuan dan juga jumlah siswa laki-laki sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, apa saja yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman melalui pelatihan, mengikuti pelatihan dan juga workshop mengenai kesetaraan gender untuk memperdalam pemahaman dan juga keterampilan dalam mengatasi isu gender di kelas. Tidak hanya di workshop, sekarang juga banyak video-video dan juga seminar online yang membahas mengenai kesetaraan gender ataupun isu gender dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan pihak terkait, bekerjasama dengan rekan guru, orang tua dan juga masyarakat
untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan juga penyesuaian program secara berkala. Melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah diterapkan dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan aktivitasnya. Nah, berbagai isu gender yang telah saya analisa ini juga berdasarkan studi literatur yang sudah saya temukan di berbagai jurnal pendidikan tentang isu gender dalam dunia pendidikan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.